Alhamdulillahilladzi ja'alal qalam lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Amma ba'd. Pak Ustaz dan Ustazah yang saya hormati, santriwan dan santriwati sebangsa setanah air yang kami banggakan. Syukur kepada Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang tak pilih kasih tak pandang sayang, yang nikmatnya tak terhitung tak terbilang, yang dengan nikmat tersebut kita bisa berkumpul di tempat ini, bertatap muka beradu pandang. Kemudian salawat beriringkan salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam, seorang pahlawan yang tidak pernah ketakutan, seorang proklamator yang tak jadi koruptor, seorang proklamasi yang tak pernah buruk hati, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jasa beliau Allah kita bisa hidup di zaman yang penuh dengan teknologi. Di era digital 4.0 seperti sekarang telah tersedia alternatif komunikasi yang baru, yaitu komunikasi di dunia maya. Komunikasi ini menghadirkan kemudahan yang luar biasa. Hanya modal smartphone dan kuota kita dapat menjelajahi seisi dunia. Hanya modal smartphone dan kuota kita dapat berkomunikasi dengan teman dan keluarga, baik ujung kota maupun ujung dunia. Hanya modal smartphone dan kuota kita dapat informasi dan berita dalam sekejap mata. Oleh karena itu, teknologi ini sangat diminati di negara kita. Hampir 63 juta jiwa yang menggunakan teknologi tersebut. Namun sayang, seribu sayang hadirin, penggunaan internet tanpa virtualisasi yang kuat dapat menimbulkan ketergantungan dan kecanduan yang begitu dahsyat. Mulai dari kecanduan chatting, update status, berselancar dari satu medsos ke medsos lainnya, bahkan hobi menyebarkan berita hoax. Semua tergantung pada nilai-nilai karakter bangsa dengan mewabahnya kekerasan, permusuhan, pemberontakan suku dan moral, bahkan pembunuhan. Namun hadirin, untuk membangun karakter bangsa yang kuat dibutuhkan rakyat yang beradab dengan karakter fisik yang kuat. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana kita mampu membangun karakter bangsa yang kuat di tengah-tengah digitalisasi yang ada tara? Sebagai jawaban, izinkan kami menampilkan syarah Al-Quran yang berjudul Transformasi Dakwah di Era Digital, dengan landasan surat Ar-Rahman ayat 33 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu. Bang Ibu ceramah Kak. Semangat nih. Yang pidato. La tanfuzuna illa bisultan. Hamba
berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah Ryan masuk di sini. yang Maha Pengasih, pelimpah kasih, yang Maha Penyayang, penebar sayang. Wahai golongan jin dan manusia, jika engkau mampu menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Baidawi dalam kitab tafsirnya Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil juz 4 halaman 110 menjelaskan bahwa tidak ada satupun manusia di bumi ini yang bisa melarikan diri dari Allah dan lari dari pertanggungjawabannya. Hadirin, surat Ar-Rahman ayat 33 ini menjelaskan bahwa tidak ada manusia yang bisa melintasi langit dan bumi sekaligus dia melewat dengan teknologi. Hadirin, bayangkan saya hadirin, kita tidak bisa menembus penjuru langit dan bumi, apalagi kita bersembunyi dari kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu timbul dampak positif dari teknologi. Hadirin, banyak orang-orang di luar sana yang mualaf karena teknologi. Dan pernah ada sebuah berita muncul, seorang pendeta mencari tahu biodata Tuhannya. Lalu dia mencari di dalam teknologi tersebut, lalu timbul biodata Tuhannya, yaitu Yesus. Jikalau dia diversikan dalam Islam, ternyata hadirin, beliau adalah Nabi Isa, dan Nabi Isa adalah Nabi Allah. Dan Allah memiliki agama, yaitu agama Islam. Dalam hitungan detik atas izin Allah, seorang pendeta tersebut dari agama Kristen menjadi agama Islam. Subhanallah. Namun hadirin, banyak pula dampak negatif muncul. Seorang anak yang bermain teknologi, dia membentak orang tuanya di saat orang tuanya menyuruh anak tersebut berhenti bermain teknologi. Namun hadirin, banyak pula berita-berita hoak yang muncul. Kebenaran dianggap kebohongan, Kebohongan dianggap kebenaran, yang salah dipuji, dan yang benar dibuli. Namun hadirin, untuk membangun bangsa ini tidak lagi bumerang, maka jawabannya dengan penguatan karakter yang diajarkan oleh Luqman di dalam surat Al-Luqman ayat 13 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Di SMK belum pengumuman. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya. Tapi apa? Biasanya belum nilai pendaftaran penerima. Itulah keluar kelak hasil. Ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika ia memberi pelajaran, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah benar-benar perbuatan yang zalim." Hadirin, surat Al-Luqman ayat 13 ini menjelaskan bahwa larangan mempersekutukan Allah
salah satu perbuatan mempersekutukan Allah adalah perbuatan yang zalim. Perbuatan yang zalim adalah meletakkan tempat yang salah. Seperti contoh sebuah HP yang tidak ada hukumnya, sedangkan ada seorang anak yang bermain gadget dengan handphonenya. Di saat azan berkumandang, beliau masih memainkan handphone tersebut. Itu juga termasuk perbuatan yang zalim. Hadirin, di saat azan berkumandang, banyak restoran yang di dalamnya manusia. Ternyata di dalam restoran tersebut mayoritasnya adalah agama Islam. Astagfirullah, summa na'udzubillah. Dan kita lihat dari sisi-sisi bangunan, hadirin, banyak anak-anak muda zaman sekarang yang bermain gadget. Di saat azan berkumandang, mereka tidak tergeser sedikit pun, melainkan masih menatap matanya kepada handphone. Di balik itu, hadirin, ada seseorang yang berjuang mati-matian untuk memperdekakan agama Islam. Dia rela dicaci, dimaki, bahkan dilempar kotoran kepada mukanya. Hadirin, bayangkan saja, dicaci, dimaki. Dengan kesabaran beliau masih berjihad ke jalan Allah. Di lain itu, beliau memohon bersujud kepada Allah untuk menurunkan salat dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Terpecah-pecah kaki beliau, ya hadirin, terluka-luka. Namun apa balasannya, hadirin? Banyak azan berkumandang, tidak satu masjid pun yang penuh penghuninya. Banyak orang bermain gadget, sibuk kepentingan diri sendiri, melainkan mementingkan dunia. Rasulullah di saat beliau bangun dari kuburannya, apakah beliau mencari keluarganya? Tentu tidak, hadirin. Beliau menanyakan kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, mana umatku? Ya Jibril, ya Jibril, mana umatku?" Namun kita lihat, hadirin, masyarakat zaman sekarang banyak di saat azan berkumandang, mereka mementingkan dunia daripada akhirat. Bayangkan saja, hadirin, bagaimana muka kita di akhirat nanti di saat bertemu Rasulullah. Beliau rela mati-matian di dunia untuk kita, tapi kita tidak ada balasan sedikit pun. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan dari syarahan Al-Quran kami adalah untuk jangan mempersekutukan Allah dan menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya, melainkan kita mendekatkan diri kepada Allah melalui teknologi. Jangan kita mempersekutukan Allah melalui teknologi tersebut. Hadirin, Menangkap ikan di tepi kapal, elang turun membawa mangsa. Mari manfaatkan teknologi kita untuk membangun kemajuan bangsa. Cukup syarahan Al-Quran dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.